Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dela Octavia Indana. Di sini saya selaku mediator yang telah bersertifikat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memilih saya secara sukarela. Sebelum itu saya ingin tahu terlebih dahulu supaya kita lebih akrab gitu. Nama dari Bapak penggugat maupun Bapak tergugat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Miki Harjansa. Saya di sini sebagai penggugat. Saya disuruh mediasi oleh majelis hakim. Tentunya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya saya harus mediasi dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Miki. Selanjutnya kepada Bapak tergugat. Baik, di sini saya sebagai tergugat, saya Muhammad Nur Majid. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya di sini. Saya adalah mediator. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menengahi atau memberi nasihat kepada Bapak penggugat, Bapak Miki maupun juga Bapak Imam dalam menengahi kasus ataupun sengketa yang sedang Bapak permasalahkan saat ini. Sebelum itu di dalam mediasi ini harus ada aturannya. Nah, alangkah baiknya kita membuat aturannya terlebih dahulu. Apakah ada usulan aturan yang ingin Bapak sampaikan dalam selama proses berjalannya mediasi ini, Bapak Vicky? Saya ngikut aja sesuai apa yang biasa terjadi di pengadilan. Baik, kepada Bapak Imam, apakah ada usulan? Mungkin saya sama. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan ya aturan selama proses mediasi ini. Bahwasanya selama proses mediasi berlangsung ini pada para pihak tidak boleh berkata kasar terhadap pihak yang lain. Dan yang kedua, selama prosesnya mediasi ini kita tetap berdiam diri dalam ruang ini, tidak ada keluar masuk, dan juga tidak boleh emosi, harus bisa mengendalikan emosinya masing-masing, dan juga tidak boleh membawa senjata yang tajam. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwasanya mediasi ini bersifat tertutup. Maka dari itu selama proses ini berjalan, rahasia Bapak tidak akan saya sampaikan ataupun tersebar di luar-luar. Sebagai mediator, di sini saya bersikap ataupun bersifat secara netral, yang mana saya tidak akan berpihak baik itu kepada Bapak Vicky maupun kepada Bapak Imam, sekalipun Bapak merasa benar sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaukus terlebih dahulu. Bahwasanya kaukus itu adalah pertemuan secara terpisah. Mungkin nanti setelah ini kita akan mengadakan pertemuan ataupun menjadwal pertemuan secara terpisah. Saya bersama Bapak Vicky, begitupun saya bersama Bapak Imam, kita nanti bebas mau di mana pertemuannya. Gitu. Tapi kenapa saya menjadikan ini supaya saling tahu gitu. Jadi tidak ada kecurigaan satu sama lain. Selanjutnya di sini kita bikin jadwal dulu ya. Kira-kira pertemuan selanjutnya kapan lagi, Bapak? Kalau saya bisa di hari Senin pagi. Minggu depan ya? Minggu depan. Ya. Baik, Bapak Imam? Ya kebetulan di hari Senin minggu depan saya ada jam kosong. Baik, berarti kita sepakat ya bahwasanya pertemuan selanjutnya itu Senin minggu depan.
Oke, Bapak, terima kasih. Selanjutnya di sini saya ingin memberi kesempatan untuk Bapak Vicky terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang permasalahan yang sekarang terjadi. Baik, terima kasih Bu Mediator. Sebenarnya di sini saya merasa sangat kesal dan marah sekali kepada beliau sebagai pihak tergugat, karena dulu kronologinya ya Bu, dulu di awal tahun 2024 dia itu pinjam uang kepada saya sebesar 100 jutaan di waktu itu di tanggal 15 Januari kalau nggak salah. Nah, dia janjinya mau balikin uang tersebut di akhir tahun 2024 di sekitar tanggal yang sama, di tanggal 15-an. Nah, akan tetapi sampai saat ini dia belum juga mengembalikannya. Nah, ini sudah berjalan selama 4 bulan. Nah, dulu sewaktu jatuh tempo dia sudah beberapa kali saya ingatkan dan saya telepon. Di awal-awal dia menjawab, akan tetapi kesininya kok dia seperti hilang kontak gitu. Saya takutnya dia melupakan kewajibannya dan membayar utang. Mungkin sekian. Oke, baik Bapak Vicky, terima kasih. Selanjutnya Bapak Imam silahkan jelaskan. Baik Ibu, di sini terima kasih waktu yang disampaikan sedikit menanggapi tentang ungkapan dari beliau terkait kelambatan saya dalam membayar utang. Jadi kronologinya itu dari bulan Desember seharusnya saya membayar utang, sampai sekarang saya telat sekitar 4 bulan saya telat membayar utang. Sebenarnya pada bulan Desember itu saya sudah ada uang, akan tetapi saya memiliki ada sesuatu yang sangat urgent yang mengharuskan saya untuk memakai duit itu terlebih dahulu. Dan pada waktu itu benar-benar genting keadaannya, jadi saya mengharuskan memakai duit itu. Lalu yang kedua terkait masalah saya susah dihubungi atau tidak bisa dihubungi. Itu sebenarnya saya sedikit tersinggung dengan cara beliau menghubungi saya, atau dengan tutur kata saya sedikit tersinggung. Itu khususnya. Bagaimana Bapak Vicky setelah mendengar penjelasan dari Bapak Imam? Kalau dari dengar penjelasannya dia itu cuma alasan doang. Saya dulu sudah beberapa kali menghubunginya, dia nggak pernah bilang tentang membahas keluarganya yang sakit atau uangnya yang dipakai buat hal-hal lainnya. Kalau iya emang apa yang diucapkan itu benar, seperti misalnya ada keluarga yang sakit atau karena hal-hal lain yang bersifat di luar kendali, mungkin saya memaklumi gitu kan. Saya masih punya hati nurani untuk memaklumi hal-hal tersebut. Tapi dia itu dulu waktu di akhir jatuh tempo dia tidak memberitahu saya bahwa emang uangnya dipakai untuk hal lain. Akan tetapi dia seperti menghindar ketika ditelepon. Sudah saya somasi 3 kali, dia belum jawab juga. Akhirnya saya bawa dia ke pengadilan sekarang. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak Imam? Jadi Ibu menanggapi ungkapan beliau barusan, sebenarnya pada bulan Desember pada kita sudah jatuh tempo itu saya benar-benar butuh uang tadi. Masalah saya tidak menghubunginya, saya benar-benar minta maaf, itu memang murni kesalahan saya. Mungkin memang saya karakter orang yang mudah tersinggung dan tidak menghubungi beliau, itu mungkin saya akui itu sebuah kesalahan saya. Di sini saya minta maaf dengan penuh hormat, saya minta maaf. Baik Bapak, di sini saya bukan ingin
lebih baiknya seperti apa kesepakatan yang Bapak Imam maupun Bapak Fikri inginkan gitu. Mungkin dari Bapak Imam terlebih dahulu sebagai tergugat. Baik, di sini saya dengan penuh rasa bersalah dan penuh rasa hormat, saya meminta sedikit tambahan waktu untuk melunasi segala hutang saya yang telah lewat tempo waktu yang telah ditentukan. Oke, bagaimana dengan ingin pertambahan waktu dari Bapak Imam? Bapak Fikri menyetujui? Baik, saya terima. Kalau memang keadaannya seperti itu, saya terima sesuai dengan jangka waktu yang sudah beliau tentukan. Oke, keputusannya adalah itikat baik ya untuk Bapak Fikri dan juga Bapak Imam gitu, dengan syarat melunaskan hutangnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, Bapak Imam. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat laporan mediasi yang akan saya sampaikan nanti kepada hakim. Saya minta kepada Bapak untuk memberi waktu terlebih dahulu kepada